menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Diversifikasi itu artinya melakukan beberapa bukan segmentasi ya, diversifikasi itu melakukan beberapa macam usaha yang berbeda-beda. Misalnya ini ya, saya contohkan lagi nih. Oke, saya jelaskan dulu yang diversifikasi ini yang ditanyakan Mbak Julia. Jadi saya contohkan ini tadi perusahaan yang tadi yang saya sempat sebutkan, PT Media Tama itu ya, yang bergerak di bidang media. Itu merupakan bentuk diversifikasi dari perusahaan namanya Indica Group. Indica Group itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi, kalau nggak salah batu bara ya. Nah, Indica Group ini kemudian melahirkan sebuah bisnis baru yang bergerak di bidang media. Nah, ini salah satu bentuk diversifikasi usaha atau diversifikasi bisnis ya. Contoh lainnya lagi, Anda pernah dengar itu pengusaha namanya Chairil Tanjung, CT. Nah, CT ini adalah pemilik Trans TV dan Trans 7. Nah, Pak CT ini atau Chairil Tanjung ini itu juga punya diversifikasi usaha, tidak cuma di Trans TV dan TV 7 Trans 7 ini, tapi dia juga punya bank. Usaha diversifikasinya adalah bank. Anda tahu Bank Mega? Nah, salah satu Bank Mega itu juga bentuk diversifikasi. Nah, selain punya bank, punya TV, Pak CT ini juga punya semacam apa ya namanya, pokoknya ini semacam usaha keuangan gitulah, semacam usaha keuangan. Jadi kayak saham-saham seperti itu ya. Nah, itu pengertian dari diversifikasi, Mbak. Jadi punya beberapa macam usaha lain lah yang mungkin tidak sejalan gitu ya. Atau contoh lain itu ya, Abu Rizal Bakri. Itu juga usahanya kan banyak itu. Ada di bidang properti, ada di bidang pertambangan, ada di bidang pendidikan ya, ada kan Universitas Bakri gitu ya. Jadi ini diversifikasi itu kurang lebih seperti itu. Jadi beda lagi dengan segmentasi, Mbak Indri ya. Maksudnya apa ini Mbak Indri pertanyaan seperti segmentasi ya Pak, yang fokus tadi? Ya mungkin bisa dikaitkan ya antara segmentasi dan fokus. Jadi dalam proses segmentasi itu kemudian kita melakukan targeting kan. Nah, targeting itu sebetulnya hampir sama dengan fokus gitu ya. Targeting ini sebetulnya hampir sama dengan fokus. Jadi setelah melakukan segmentasi, di pasar itu dipecah-pecah. Misal kalau saya contohkan tadi itu ya, pakaian extra large. Nah, misal segmennya itu kan berarti mungkin ada pakaian anak-anak, kemudian ada pakaian bapak-bapak, bukan bapak-bapak, kalau itu jenis kelamin ya. Jadi pakaian anak-anak berarti ini ukurannya kecil gitu ya. Kemudian ada pakaian untuk remaja gitu ya. Kemudian ada untuk pakaian yang dewasa. Nah, kemudian ada pakaian yang ekstra besar lah. Itu jadi bukan dewasa lagi, loh, itu raksasa. Seperti itu ya. Ya ada kaitannya antara segmentasi dan fokus. Jadi inti utama dari fokus ini itu mentargetkan atau fokus pada skup pasar, segmen pasar yang sempit, yang mungkin tidak dilayani oleh
pihak lain itu ya, atau pesaing yang lain. Jadi ini menjadi keunggulan bersaing. Nah, ya, segmentasi itu bisa dilakukan berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, gitu, berdasarkan perekonomian juga bisa ya. Kan kita lihat tuh ada produk HP yang untuk high level, ada yang mid level, ada yang low level gitu ya. Jadi ini segmentasinya berdasarkan tadi saya lupa berdasarkan level tingkat gitu ya, levelnya lah ya, ada yang menengah ya, menengah ke bawah gitu, menengah atas bawahnya itu. Jadi segmentasi itu bisa berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan level tingkatan. Oke ya, itu mengenai strategi. Nah, kita masuk ke kita masih review. Reviewnya lama sekali nanti. Ya, oke, dari jam 10 ini. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ke 5 konsep strategi pemasaran. Ada yang masih ingat? Ada 5 konsep strategi pemasaran. Ya, selamat datang Mbak Rizka. Sudah saya centang kok ya. 5 konsep strategi pemasaran. Ya, Mbak Yustin langsung menjawab ini ya. Konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran bernuansa sosial. Betul. Ini coba saya tanya ini, kalau seperti ini apa? Oh, ini Mbak Sulastri, kita sudah masuk ke pertanyaan nomor 3. 5 konsep pemasaran, strategi pemasaran. Kalau seperti ini, konsep ini berpendapat bahwa organisasi harus mengetahui kebutuhan dan keinginan serta minat pasar sasaran, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka secara lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Itu pengertian apa? Pengertian konsep yang mana? Apakah konsep ya, oke, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, konsep ini berpendapat bahwa konsumen itu akan membeli produk jika produk ini tersedia luas dan harganya murah. Jadi konsumen itu akan beli produk ini kalau produk ini ya betul produksi. Ya, oke, pertanyaan kedua. Oh, ini Mas Muhammad Tri Wahyu datang. Selamat datang Mas Tri. Oke, pertanyaan ketiga ya. Konsep ini berpendapat konsumen itu akan membeli produk jika produk ini mempunyai kualitas yang baik, kemudian mempunyai performance yang baik, kemudian menyajikan fitur-fitur yang inovatif, yang the best lah pokoknya. Nah, itu konsep apa? Ya, betul, konsep produk. Kemudian pertanyaan berikutnya, konsep ini berpendapat bahwa konsumen itu akan membeli produk jika promosinya gencar, jika promosinya itu dilakukan dalam skala besar. Ya, konsep penjualan, betul, selling konsep. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran. Artinya apa? Konsep ini berpendapat bahwa pencapaian sasaran organisasi itu tergantung kepada pemahaman akan kebutuhan dan keinginan pasar, dan seberapa mampu perusahaan memenuhi dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Oke. Dan terakhir yuk kita masuk ke review yang terakhir. Jadi teori manajemen itu kan berkembang ya, tidak statis tapi berkembang.
Nah, menurut Robin and Coulter itu ada 6 fase perkembangan teori manajemen. Jadi yang bisa membantu menjelaskan, tidak apa-apa, pelan-pelan Mbak Rindi, tidak perlu di luar kepala orang kan juga. Saya tidak, kita kan di sini review ya, review kan boleh, yang penting Anda mengingat ya. Oke, Mas Tri sudah saya centang kok. Oke, ada 6 perkembangan teori. Oke, langsung aja lah saya jawab ya. Yang pertama, scientific management theory. Yang kedua, general management theory. Ya, betul. Yang ketiga adalah quantitative approach to management. Yang keempat, organizational behavior. Yang kelima, system approach. Dan yang keenam, contingency approach. Ya. Untuk definisinya nanti silakan teman-teman diulang sendiri ya, karena kita mau masuk ke ini bab modul 2. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita masuk ke modul 2. Untuk yang baru pertama ini, yang baru online, saya mau ingatkan lagi bahwa analisis situasi pasar itu langkah pertama sebelum melakukan strategi pasar, menyusun strategi pasar. That's why kita perlu pelajari ini di awal-awal ya. Jadi kalau kita bicara analisis situasi pasar itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah Mbak Julia ini menanyakan apa? Maaf, mau tanya, determinan kata lain dari apa ya Pak? Determinan. Ya, determinan itu menentukan. Jadi kok determinan itu yang menentukan ya, penentu. Halo Mbak Julia. Jadi determinan itu kata lainnya yang menentukan, faktor-faktor yang menentukan. Ya, oke, saya lanjutkan berarti. Jadi analisis situasi pasar ini ada 4. Yang pertama adalah analisis lingkungan pemasaran, kedua adalah analisis pelanggan, ketiga adalah analisis situasi persaingan, dan yang ketiga analisis potensi pasar. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, analisis lingkungan pemasaran. Sebelumnya pendahuluan dulu ya. Nah, analisis situasi itu memberikan gambaran lengkap lingkungan pemasaran saat ini maupun masa datang. Jadi ini fungsi dari analisis situasi itu adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang lingkungan pemasaran. Nah, kalau lingkungan pemasaran ini kita juga bicara tentang itu ya, tentang persaingan, tentang pelanggannya gitu ya. Nah, jadi gambaran ini tidak hanya saat ini, tetapi juga gambaran yang akan datang. Nah, sifat analisis situasi itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali, tapi perlu dilakukan terus-menerus. Karena ingat ya, karena situasi atau lingkungan di sekitar kita itu kan selalu berubah. Jadi perlu dilakukan analisis situasi berkelanjutan dengan ketersediaan akses informasi data yang update ini selalu baru ya. Nah, ada 3 komponen lingkungan paling penting. Yang pertama internal, pelanggan, dan persaingan. Kemudian analisis situasi lingkungan itu analisis situasi ini itu ya, analisis lingkungan
itu ada dua macam,